Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa bertemu lewat uh, media Zoom, Bapak Ibu. Itu semuanya atas berkat rahmat Allah dan kasih sayangnya pada kita bersama. Kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa bertemu bertatap maya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling memperkaya, berbagi dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk bisa lebih mempersiapkan diri kita menghadapi Pak Edi Safri. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita doakan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawan seperjuangan, ya, ini bagian terakhir mungkin ya dalam perjalanan kita di S3 yang dalam kaitannya dengan perkuliahan aktif. Ya. Setelah ini tentunya kembali kepada kita masing-masing untuk penyelesaian disertasinya. Nah, tapi ini bagian terakhir dari ujian kompre, dan dalam hal ini adalah hadis, ya, yang ujian lisannya konon kabarnya kita disuruh membaca kitab. Baca kitab konotasinya sudah khusus, yaitu kitab Arab, referensi Arab yang tidak berharga. Bapak Ibu, sebenarnya secara berseloroh kawan-kawan juga mengatakan sebenarnya baca kitab gundul itu lebih mudah daripada yang berharga, karena bisa suka-suka kita baca. Gitu. Saya memilih, terserah apa, tapi itu jobnya aja. Kalau membaca bahasa Arab gundul sesungguhnya memang membutuhkan ya, keilmuan dan keterampilan. Jadi ada antara ilmu itu konotasinya teori, sedangkan keterampilan itu membutuhkan jam terbang. Jadi kalau chat Pak Rizky tadi, bagaimana kita bisa pokoknya goalnya itu kita bisa lancar membaca, ini berbahaya juga nih, tapi untuk menyemangati tidak apa-apa. Nah, tapi sesungguhnya karena dalam keilmuan bahasa itu ada maharah namanya, ya, maharah keterampilan. Ilmuwan bahasa itu terdiri dari maharatul kitabah, maharatul qiraah, maharatul istima', maharatul kalam. Keterampilan membaca, menulis, berbicara, apalagi baca, menulis, berbicara, dan mendengar. Nah, itu disebut maharah keterampilan. Nah, kenapa keterampilan? Karena itu tadi dia tidak hanya bisa dihadapi dengan teori, dengan ilmu. Kalau teori itu ilmu, bukan ilmu qiraah, bukan ilmu kitabah, bukan ilmu kalam, nah, tapi maharah disebut. Jadi itu mengindikasikan memang dia bainal ilmi wal fanni, ya, antara ilmu dan seni, dan itu membutuhkan latihan, baru bisa jadi terampil. Tapi tentu kita ingin mensiasati, ya, dengan keterbatasan waktu. Nah, hendaknya goal itu tercapai juga. Jadi tentu dikatakan sulit, tidak juga, tapi dikatakan mudah, susah juga. Nah, seperti itu. Untuk itu barangkali karena kita memang beragam, ya,
Saya mencoba untuk memberikan gambaran dari awal, tapi seringkas mungkin dan se-efisien dan efektif mungkin. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya bahasa Arab itu terdiri dari kata, jenis kata itu 3 macam saja. Ya, itu yang kita sebut dengan isim, fiil, dan huruf. Nah, itu kalau pembagian klasiknya seperti itu. Sementara kajian linguistik Arab modern itu telah membaginya dengan varian yang lebih banyak dari itu. Itu kalau dibagi kepada 7 macam untuk kata itu dalam bahasa Arab. Tapi kita ambil aja yang lebih singkat itu, yang lebih simpel. Isim, fiil, huruf. Artinya apa yang akan kita hadapi dalam kitab gundul itu tidak akan keluar dari yang 3 itu jenisnya. Isim, fiil, dan huruf. Seperti itu. Nah, untuk bisa membaca, itu kita harus mengenali mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Seperti itu. Karena masing-masingnya itu akan diikat oleh kaidah cara membaca. Jadi sebelum kita membaca, wajib kita mengidentifikasi jenis kata yang ada di hadapan kita itu. Nah, jenisnya itu 3 itu tadi, isim, fiil, dan huruf. Apa itu isim? Barangkali itu semua kita sudah tahu ya. Isim itu yang menunjukkan kata benda, kata sifat. Kalau fiil itu menunjukkan kata kerja. Nah, sedangkan huruf berbeda sedikit dengan makna huruf dalam bahasa Indonesia, itu kan yang merangkai satuan-satuan bahasa yang ketika kita rangkai jadi kata, itu huruf dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab huruf itu terbagi 2, ada yang huruf ma'ani dan huruf mabani. Itu. Huruf ma'ani, nah itu yang kita kenal seperti huruf jar atau huruf qasam atau huruf nafi seperti itu. Nah, tapi cukup satu saja yang kita kenali itu, huruf jar saja. Karena itu yang banyak akan ditemukan. Kalau yang lain-lain itu tidak harus dikuasai di awal ini. Oleh karenanya isim, fiil, huruf, dalam hal ini huruf jar, sudah selesai, itu aja dulu. Nah, lalu tadi cara mengenalinya. Kalau cara mengenali isim dan fiil itu, pertama lewat arti. Nah, asal kita tahu artinya, itu sudah bisa kita pastikan jenisnya, apakah ini isim atau fiil. Karena tadi yang isim itu kata benda atau sifat. Jadi asal menunjukkan benda dan kita tahu artinya, itu pasti isim. Misalnya ketemu kata kitab. Nah, kitab, kita tahu, oh ini artinya buku. Nah, kalau gitu bisa kita pastikan, berarti kitab itu adalah isim. Tapi ketemu kataba. Nah, kita tahu kataba itu menulis. Nah, kalau gitu kataba tidak isim lagi, tapi dia adalah fiil. Nah, kendati pun misalnya bedanya ketika kita lihat tulisannya antara kitab dengan kataba itu hanya berbeda, ada alif di tengah-tengah setelah ta. Nah, jadi cara pertama mengenali isim atau fiil itu adalah lewat arti dari kata yang di hadapan kita. Kalau ketemu misalnya kata-kata kolam. Nah, kolam kita tahu itu artinya pena. Nah, kalau gitu dia udah pasti isim. Atau ketemu kata-kata sajadah atau qama. Kalau kita tahu itu artinya berdiri. Sajadah berarti sujud. Berarti ini fiil. Kalau yang huruf tadi huruf jar aja. Nah, huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, seperti itu. Ada beberapa kata huruf yang berfungsi sebagai huruf jar itu. Nah, tapi yang paling banyak mungkin kita temukan nanti ada fi, min, ila, an. Itu yang paling banyak. Jadi mudah mengetahui. Jadi itu. Nah,
Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita tidak tahu arti? Sudah jelas, sudah pasti kita banyak yang tidak tahu artinya kan gitu, karena ribuan kata. Kalau tidak tahu arti, maka dikenali isim dan fiil itu atau huruf itu lewat tanda-tandanya. Nah, lalu apa tanda isim? Mungkin yang tanda isim mungkin sudah banyak kita yang tahu, dan yang paling khas itu tanda isim ada tanwin. Asal ada tanwin itu pasti isim. Nah, tanwin itu kalau di letaknya di akhir kata, kalau un dan in tentu tidak bisa kita kenali. Tapi ketika ada an, nah itu ada dikenali, bisa diketahui lewat alif yang terletak di akhir. Misalnya Muhammadan. Nah, asal ada alif di akhir, itu pasti tanwin. Tapi kalau antara Muhammadun dan Muhammadin memang tidak bisa kita identifikasi. Tapi asal ada alif di akhir isim, nah itu sudah berbunyi, pasti berbunyi an, tanwin itu bisa. Gitu. Jadi ciri yang pertama dari isim itu tanwin. Nah, lalu yang kedua alif lam. Asal ada alif lam itu pasti isim. Al-masjidu, al-kitabu, al-qalamu, apalagi at-tullabu. Jadi alif lam itu ada yang samsiah, ada yang kamariyah. At-tullabu, at-tajiru misalnya. Itu adalah isim. Jadi asal ada alif lam pasti isim. Nah, yang ketiga tanda isim itu bila dia didahului oleh huruf jar. Nah, seperti tadi. Huruf jar itu ada fi, ila, an, apalagi ala, itu yang paling banyak. Nah, asal ada kata-kata fi, huruf fi, maka kata yang setelahnya itu pasti isim. Fil masjidi, di dalam masjid. Ilal jami'ah, di kampus. Atau alal maktabi, alal maktab. Al maktab itu isim. Jadi sesudah huruf jar pasti isim. Nah, yang keempat tanda isim itu adalah bila kata yang terletak sesudah huruf qasam. Huruf qasam ini menunjukkan bersumpah. Nah, yang paling populer itu waw. Kan? Wal asri, wallahi, demi masa, demi Allah, wal fajri. Nah, waw itu huruf qasam, tapi tidak semua waw huruf qasam. Nah, ada waw itu huruf ataf. Yang dimaksud di sini adalah waw yang huruf qasam, maka yang sesudah huruf qasam itu sudah waw itu pasti isim. Nah, kemudian yang kelima, bisa juga tanda isim itu didahului oleh huruf ma, mi, atau mu. Misalnya madrasah tadi. Nah, itu menunjukkan tempat. Jadi isim makan itu namanya. Nah, sekolah, tempat belajar, itu pasti isim. Atau yang berawalan mu, muzakarah, misalnya. Atau muf, apa ya, Musola. apa berarti? Musola. Mudaris, muallim. Nah, itu semuanya isim. Atau yang berawalan pada tadi, mu sudah, ma sudah, mi, mif'al, midrab, miftah, kunci. Nah, ya, isim alat. Jadi isim makan, isim alat, isim fa'il, itu yang berawalan mu, ma, mi. Nah, itu isim. Itu antara lain ya, tanda-tanda isim yang populer. Jadi kalau ketemu yang seperti itu, pasti harus kita perlakukan dia sebagai isim. Nah, nanti baru bagaimana ketentuan membaca isim. Yang jelas itu kita kenali dulu jenis-jenis isim atau tanda-tanda isim. Lalu kalau fiil, apa tanda-tandanya? Kalau dari segi arti, menunjukkan kerja. Nah, kalau ciri atau tanda fiil, kalau didahului huruf takkid qad, itu
fi'il yang terletak sudahnya. Qad qamatis shalah, qad qama. Qama itu fi'il karena sebelumnya ada qad. Apa lagi? Qad itu menunjukkan kesungguhan ya, sesungguhnya. Qad jaa al-haqqu. Sungguh telah datang kebenaran. Qad jaa. Nah, jaa itu fi'il karena terletak sesudah qad. Seperti itu. Tanda fi'il berikutnya kalau didahului oleh sin. Sin itu huruf sin yang terletak mendahuluinya. Sayaqulu. Surah Al-Baqarah, sayaqulu sufaha'u. Ada sin, sa-nya itu. Maka yaqulu itu fi'il. Atau yang terletak sesudah saufa. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun itu fi'il. Jadi sin saufa itu menandakan kata yang setelahnya adalah fi'il. Itu. Kalau huruf, tadi karena dia sudah tertentu, tinggal menghafal saja huruf jar itu. Antara lain tadi kita katakan ada fi, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Itu. Kalau yang lam itu misalnya li Muhammadin abun. Muhammad itu punya seorang ayah. Li itu menunjukkan kepunyaan. Atau misalnya lil islami, Islam itu memiliki apa? Syariat-syariat tertentu. Seperti li itu menunjukkan. Itu juga huruf jar. Nah, jadi setelah kita mengenali apa itu isim, ciri-ciri isim, fi'il, ciri-cirinya dan huruf. Berikutnya bagaimana membaca menentukan. Sebelum lanjut Bu, iya. Huruf itu tadi ada 2 tadi kan, huruf ma'ani, apa lagi satu lagi? Huruf mabani. Mabani ya. Kalau mabani itu huruf hijaiyah. Itu yang dimaksud huruf mabani. Huruf hijaiyah artinya memang satuan bahasa terkecil yang dari huruf itu dibangun kata. Jadi misalnya kalamun itu terdiri dari huruf qaf, lam, mim. Itu huruf mabani. Nah, kalau huruf ma'ani, itu yang sudah punya pengertian. Tadi huruf jar, huruf qasam. Tidak lagi huruf hijaiyah satu persatu. Ya, Fazal? Ya, siap. Nah, sekarang membacanya lagi. Tadi sudah mengenali bentuk-bentuk kata, membacanya. Yang terjadi perubahan-perubahan baris itu adalah baris akhir. Nah, itu yang disebut dengan i'rab itu. I'rab itu taghyir awakhiril kalimah bitaghyir awamil ad-dakhilah. Perubahan baris akhir dari setiap kata disebabkan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang amil. Misalnya kita ketemu isim masjid tadi, al-masjid. Nah, bacaannya bisa al-masjidu, bisa al-masjida, bisa al-masjidi. Nah, karena dia isim itu i'rabnya 3. I'rab marfu', mansub, dan majrur. Yang marfu' itu digunakan tanda dhammah di akhir. Ini yang jelas-jelas saja dulu. Asal marfu' itu dhammah. Ada tanda marfu' selain dhammah? Ada. Nah, ada. Kalau dia musanna pakai alif dan nun. Kalau dia jamak muzakkar pakai waw dan nun. Nah, itu. Tapi yang standar asal marfu' itu dhammah. Jadi isim itu i'rabnya ada 3. Pertama marfu'. Marfu'nya dengan dhammah kalau dia mufrad ya. Kemudian mansub. Nah, mansub itu tandanya fathah. Standar.
baris di atas, dhammah baris depan, fathah baris di atas. Lalu yang ketiga majrur. Majrur itu yang baris di bawah kasrah. Nah, jadi isim bacaan akhirnya itu 3 itu aja pilihan. Marfu', mansub, majrur. Nah, itu hukum i'rab itu namanya. Nah, contohnya tadi al-masjidu itu marfu'. Kalau yang mansub itu dibaca al-masjidah. Dan kalau majrur dibaca al-masjidi. Nah, sedangkan fi'il pilihan atau i'rabnya itu juga 3, tapi berbeda. Yang pertama fi'il itu ada yang marfu', kemudian yang kedua ada yang mansub. Nah, tidak ada majrur fi'il. Yang ada itu majzum. Majzum itu jazam yang sukun garis akhirnya. Misalnya la tazhab, jangan pergi. Nah, itu majzum. Ada diakhiri dengan tanda mati sukun. Nah, itu bedanya i'rab fi'il dengan isim. Dia sama-sama 3. Kalau isim itu marfu', mansub, majrur. Baris depan, baris di atas, baris di bawah. Tapi kalau fi'il marfu', mansub, majzum. Baris depan, baris di atas, dan sukun. Jadi tidak akan pernah ada fi'il itu yang baris di bawah, majrur. Nah, oleh karenanya maka jumlah ragam i'rab itu 4. Marfu', mansub, majrur, dan majzum. Baris depan, baris di atas, baris di bawah, dan mati. Nah, tapi pembagiannya seperti itu tadi. Ke isim 3, marfu', mansub, majrur. Ke fi'il 3, marfu', mansub, dan majzum. Nah, kalau huruf, ini mabni. Mabni itu lawan dari mu'arab. Tadi kan i'rab kita sebut. I'rab itu perubahan baris akhir. Mu'arab itu artinya kata yang pakai i'rab. Kata yang berubah-ubah baris akhir. Nah, apa itu yang bisa berubah-ubah baris akhir? Isim dan fi'il saja. Karena tadi katakan 3, isim, fi'il, huruf. Yang mu'arab itu isim dan fi'il. Sedangkan huruf ini mabni. Mabni itu artinya tetap. Tidak pernah berubah-ubah baris akhirnya. Jadi fi itu selamanya dibaca fi, tidak ada fa. Nah, misalnya fil fasli, fil masjidi, tidak akan pernah ketemu dengan ful masjidi, misalnya atau fal masjidi, karena dia mabni. Min tidak akan pernah berubah menjadi mina, mini, kecuali. Nah, kecuali kalau dia ketemu dengan huruf yang sakin, sukun juga setelahnya, alif lam. Misalnya min, kemudian ada al-masjidi. Nah, kan tidak bisa dibaca. Al itu kan mati juga, min mati juga. Maka di saat itu diberi harkat min, nun yang mati di awal. Minal masjidi. Nah, sebenarnya bukan fathah itu, bukan mansub min. Minnya tetap saja mabni, tapi ilat, ada sebab yang menyebabkan dia harus diberi harkat karena kesulitan menghubungkan antara kata min dengan kata yang setelahnya. Makanya pernah kita ketemu misalnya raja tuh minal masjidi, aku kembali dari masjid, misalnya minal. Kenapa mina? Kenapa enggak min? Tapi sesungguhnya dia tetap min, tapi itu karena ada ilat, tidak bisa menghubungkan antara kata min dengan kata yang sesudahnya yang pakai alif lam, maka dia diberi hak. Tapi intinya yang huruf itu tetap saja mabni. Nah, sampai situ masih tersambung Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Kalau gitu. Saya karena memang susah, makin bingung saya.
Enggak, Lina. Kan dasar baru. Aku Dasar. bilang Si dasar-dasar karena baru, dasar Lin. banget. Nah, itu masih dasar. Nah, Iya. jadi tadi kita udah masuk ke i'rab isim ya. I'rab isim ada 3 tadi, marfu', mansub, majrur. Sedangkan i'rab fi'il berapa? 3 juga. 3 juga. Apa, Fazal? Marfu, mansub, dan majzum. Mansub, Bagus. marfu, jazam. Nah, ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang marfu' itu kapan? Kapan isim itu marfu', kapan isim itu mansub, dan kapan isim itu majrur. Itu lagi yang perlu kita ketahui. Supaya kita bisa baca al-masjidu, al-masjidi, atau al-masjidah. Al-Qur'anu, al-Qur'ana, atau al-Qur'ani. Nah, tempat-tempat marfu' itu di mana saja, tempat-tempat yang mansub itu di mana saja, dan majrur juga di mana saja. Yang pertama yang marfu' dulu. Ya, yang marfu ketika dia jadi khobar. Ya, salah satunya ketika kabar. Kita Ya, urut Pak Novembri. Nah, yang pertama itu kalau dia jadi fa'il. Nah, Kejadian isim marfu. Jadi fa'il. itu marfu' pertama kalau dia jadi fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu pelaku. iya, pelaku. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat ya, kalimat atau dalam bahasa Arab disebut jumlah, bahasa Indonesia kalimat terdiri dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Gitu. Kalimat yang akan Bapak Ibu baca nanti di dalam buku apapun itu, atau jenisnya 2 saja. Pertama jumlah ismiyah, kedua jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah dulu kita lihat. Karena kecenderungan dalam bahasa Arab itu lebih banyak jumlah fi'liyahnya daripada jumlah ismiyah. Yang jumlah fi'liyah itu kalimat yang didahului oleh fi'il dan terdiri dari struktur minimal itu fi'il dan fa'il. Kalimat yang didahului oleh fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Strukturnya minimal terdiri dari fi'il dan fa'il. Artinya, setiap kita ketemu dengan fi'il, harus dicari fa'ilnya. Kalau enggak sempurna kalimat itu. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Itu struktur minimal. Nah, soalnya fa'il ini ada yang zahir, ya, ada yang nyata, tapi ada pula yang mustatir, yang tersembunyi. Dia ada tapi tidak terlihat. Nah, itu mustatir. Tidak usah yang sulit-sulit dipikirkan dulu, Mas. Nah, yang zahir-zahir aja dulu, yang jelas-jelas. Yang jelas dia kadang tidak terlihat juga kan. Nah, tuh. Jadi jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, fi'il jelas kata kerja. Yang fa'il ini tentu bukan lagi kata kerja, karena fa'il itu pelaku. Jadi yang melakukan pekerjaan pasti benda, manusia kah atau binatang kah, seperti itu. Oleh karenanya yang fa'il itu pasti isim. Nah, makanya tadi isim yang berfungsi sebagai fa'il hukumnya marfu'. Atau tempat marfu' isim yang pertama itu kalau dia menjadi fa'il. Nah, apa contohnya? Kita pakai aja lah kata Muhammad supaya lebih jelas. Muhammad pergi ke masjid. Zahaba. Muhammadun. Itu dia. Zahaba Muhammadun. Ilal masjid. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Zahaba Muhammadun itu sudah sempurna kalimatnya. Muhammad pergi. Atau Muhammad belajar. Muhammad membaca. Qara'a Muhammadun. Kataba Muhammadun. Kalau kita ganti kata Muhammad itu dengan talib, mahasiswa.
Mahasiswa itu belajar. Darasa apa barisnya? Talibun, taliban, talibin, talibun. Kenapa talibun? Rafa. Iya, itu tandanya yang rafa. Kenapa dia rafa? Karena dia Fa'il. fa'il. Nah, itu karena dia fa'il. Nah, isim di situ berfungsi sebagai fa'il. Ya. Fa'il hukumnya marfu'. Hanya dikasih tanda dhammah. Itu yang fa'il. Dia asal fa'il bacanya marfu'. Kemudian yang kedua, naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu apa itu? Pengganti. Naib, ya, pengganti dari fa'il. Nah, kapan ada naibul fa'il tuh, Fazal? Lalu Lalu, nah, naib fa'il itu pengganti fa'il ketika fi'il majhul. ya, ketika fi'il majhul, Pak Isnando. Apa contohnya, Pak Isnando? Apa itu fi'il majhul, Pak Isnando? Fi'il majhul itu ke bahasa Indonesia pasif. Nah, itu dia. Pasif Kalimat atau pasif. berawalan di. Ya, di. Kalau Kutiba alaikumusiyam. nah, kutiba alaikumusiyam. Pak Yahbane contoh Pak Nando. kan yang Al-Quran kok payah mayarab. Kalau nak bujang tu payah sudah kan. Fi'il sama naib fa'ilnya aja, Pak Is. Oh, Contoh yang terdiri dari dua aja dulu. Fi'il dan naib Yunsaru. fa'il. Kalau fi'lun mudari'nya marfu awal yunsaru, bukan yansiru. Yunsaru. Fi'lun mudari'nya. Ya, itu membuat fi'il majhulnya. Jadi, Majhul. iya. Jadi fi'il itu ada yang maklum, ada yang majhul. Dan tadi karena kita bicara naib fa'il itu terdapat pada kalimat yang fi'ilnya itu majhul. Dibina bagi majhul. Apa itu majhul? Yang tidak diketahui pelakunya. Nah, itu yang majhul. Jadi ketika orang mengatakan dibaca buku, dibaca orang buku. Siapa yang baca? Kan tidak diketahui. Nah, itu yang majhul. Jadi pada dasarnya naib fa'il itu, pengganti fa'il itu sebenarnya adalah objek atau maf'ulun bih dari kalimat yang standar. Misalnya tadi kita membuat kalimat si Z membaca buku. Zaidun. Qara'a Zaidun. Nih mute nih. Sekarang suaranya nih. Mute. Oh iya, teleponnya. nah, dari mana tadi terputus? Kalau lihat nih. Ulang lagi Kan ya. ya. Si Z baru sampai si Z, Bu. Si Z ya. Nah. Jadi tadi kita bicara tempat-tempat isim marfu' ya. Yang pertama fa'il, yang kedua naib fa'il. Soalnya naib fa'il tadi. Kalau fa'il tadi yang pertama, ketika jumlah fi'liyah itu minimal kan terdiri dari dua unsur. Ada fi'il, ada fa'il. Ada kata kerja, ada pelaku. Itu minimal. Nah, kalau dikembangkan lagi, setidaknya tambah satu lagi, ada objek. Dalam bahasa Indonesia pelengkap penderita. Nah, fi'il, fa'il, dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih. Ya, misalnya si Z menolong si Muhammad. Mansub dia. Mana yang fa'il? Apa tadi? Z menolong Muhammad. Fa'ilnya Si Z fa'ilnya. fa'ilnya. Ya, maf'ulun bihnya Muhammad. Muhammad. Maf'ulun bih itu objek. Objek. Z menolong Muhammad. Muhammad yang ditolong. Si Z yang menolong. Muhammadan. Nah, kita buat Nasara Zaidun Muhammadan. Muhammadan mansub. Iya, kita belum bicara yang mansubat lagi ya, Pak Noh. Kita bicara marfu'at, tapi Yang kencang-kencang mana Pak Noh?
Iya, tapi memang harus dibaca. Nasara Pelan-pelan. Zaidun Muhammadan, tapi belum dijelaskan. Nah, bacaannya Muhammadan. Kenapa Muhammadannya yang belum dijelaskan? Yang sudah Mansub. jelas itu fi'il fa'il tadi. Nasara Zaidun Muhammadan. Dan Zaidun kita baca marfu karena dia fa'il. Ya, pelaku. Yang menolong itu si Z. Yang ditolongnya si Muhammad. Nah, itu kan jelas pelakunya. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang tidak jelas pelakunya, yaitu yang berawalan di tadi. Ditolong Muhammad. Nah, bahasa Indonesia kan juga ada. Dibaca buku, ditolong, dibersihkan rumah. Akan ada seperti itu. Nah, pelakunya tidak ada. Sementara kaidah dalam bahasa Arab tadi setiap fiil ada fa'il. Gitu. Nah, oleh karena itulah dibuat naib fa'il, ganti dari fa'il. Nah, dari mana diambil ganti dari fa'il? Dari maf'ulun bih tadi. Objek itu yang diangkat menjadi naib fa'il. Dalam kalimat Nasara Zaidun Muhammadan, si Z menolong Muhammad. Tadi dikatakan Z yang pelaku, fa'il, Muhammad objek maf'ulun bih. Ketika dijadikan kalimatnya majhul, nusira. Nah, dari nasara tadi berubah menjadi nusira. Itu ada cara membuat fi'il itu bisa dia majhul. Kalau fi'il madi itu didamahkan huruf yang pertama, tadinya na menjadi nu, kemudian dikasrahkan huruf sebelum akhir. Yang sebelum akhir itu kan sa. Nasara. Dikasrahkan jadi si. Jadi yang tadinya nasara menjadi nusira. Nuzira. Nah, itu kalau fi'il madi membuatnya majhul seperti itu. Kalau nasara menolong, kalau nusira ditolong. Kharaja keluar, kalau kurija dikeluar. Dikeluarkan. Apalagi qatala membunuh, kutila dibunuh. Doroba, duriba. Pukul, duriba dipukul. Jadi contoh yang tadi Nasara Zaidun Muhammadan, Zaidun menolong Muhammad. Ketika dibuat majhul nusira, dipukul, ditolong Muhammad. Nusira Muhammadun. Nah, itu dia. Muhammadun ini yang disebut dengan naib fa'il. Padahal aslinya tadi kan dia maf'ulun bih Muhammadan. Ketika sudah diangkat menjadi naib fa'il karena fiilnya majhul tadi nusira, maka isim yang terletak sesudah fiil yang majhul disebut dengan naib fa'il dan hukum i'rabnya marfu'. Nusira Muhammadun. Dibaca Al-Qur'an, quri al-Qur'anu. Quri Al-Quran. Qur'anu. Kalau Muhammad membaca Al-Qur'an, qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Ana. Nah, karena dia maf'ulun bih di sana. Tapi ketika dibuat kalimat dibaca Al-Qur'an, quri al-Qur'anu. Qur'annya menjadi marfu'. Nah, itu yang naibul fa'il. Sudah dua jenis isim yang marfu'. Pertama fa'il, yang kedua naib fa'il. Pertanyaan. Ya, silakan. Menentukan saraf itu kita enggak tahu. Karena saraf fatun damun fatun kasirin itu nasara menjadi naibul fa'il dia. Ketika menentukan sarafnya itu ketika belum ada baris menentukan saraf itu kelemahan kita, Bu. Jadi itu perpaduan antara kaidah dengan konteks. Nah, itu yang belum dapat lagi. Menentukan saraf itu kan kalau itu kan saraf yang namanya kalau nasara kan fatun damun fatun kasirin kan 6 itu yang apanya. Menentukan saraf untuk fiil itu kan dia fiil itu. Iya. Belum dapat lagi. Kalau Apalagi nanti kalau sudah mazid tambah apa, Pak? Kalau mazid lebih gampang Pak Nov karena tinggal menghafal, polanya sudah ada. Ya justru yang membutuhkan banyak pengalaman membaca dan mendengar itu kalau dia yang mujarad.
Yang mujarab. belum ditambah-tambah ini. Ini dibaca nasara atau nasira atau nasura. Nusira. Nah, Atau nusira. atau nusira itu majhul. Kalau majhul juga sudah ada indikasi yang bisa kita baca. Tergantung timbangan. Nah, Tapi kalau dalam apa? Kalau dalam saraf kan apa tetap nasara dia kalau belum dia majhul. Ya kan ada ketentuan. Cuma menetapkan baris untuk nahu itu kan ketika ada saraf masuk ke sana. Nah, itu yang kita dan teman-teman banyak yang belum bisa membaca huruf, apalagi kalau membaca sekadar untuk nahu di ujung masuk jar majrur bisa gak kasrah kan, masuk huruf mansub bisa di atas kan, seperti itu. Menentukan huruf yang belum berbaris yang untuk di tengah, yang tengahnya. Ya. Ayo, ya, Bang. So dulu Pak Noh. Iya, mulai yang di akhir. Oke. Mulai dari akhir karena yang berubah-ubah itu huruf akhir. Kalau yang di tengah atau yang sebelum akhir itu tidak berubah-ubah hurufnya. Hanya saja mungkin kita tidak bisa membaca karena tidak mengenali sigat kata itu, jenis kata itu. Ini isim fa'il tuh, atau isim makan atau isim zaman. Nah, bedanya hanya satu aja, harkatnya. Jadi kalau dia isim makan misalnya maf'al timbangannya. Kalau isim alat mif'al timbangannya. Nah, itu udah ada ketentuannya. Cuma menentukan ini isim tempat atau isim alat. Nah, itu konteks memang perpaduan antara kaidah-kaidah dan kecepatan kita menganalisis, mengidentifikasi konteks yang dibaca. Jadi antara memahami makna dengan meramu dengan kaidah-kaidah, dia saling membantu itu Pak Nov dalam menuntun kita membaca. Kadang-kadang makna yang membantu, kadang-kadang berarti tergantung kepada kalimat berikutnya ya. Nah, kata berikutnya. Iya, itu perpaduan semuanya. Membaca itu sesungguhnya sudah aplikasi dari semua teori bahasa. Kaidah semua, kemudian makna juga berperan dalam membantu kita membaca sebuah teks. Seperti itu. Tapi kalau itu yang kan dibaca, kok lari semangat kawan-kawan. Jadi kita mulai dari yang mudah, Pak Nol. Jadi belajar itu mulai dari yang mudah dulu, supaya tetap kita punya optimisme untuk belajar. Kalau dibaca yang tadi sadonya tambah pannya pariki kuah. Sabi lo apa tadi tuh sarafnya disabit segala macam tuh, dan saraf saya dan tahunya sarafku kata soalnya kan. Jadi gitu Pak Nov ya, kita mulai. Saraf hutan yang lo tahu. Nah, baru dua itu tempat marfu ya, fa'il dan naibul fa'il. Ketemu dengan nun sad ra tadi. Baca nasara atau nusira. Nah, kan penting waktu. Maka bisa kita memastikan ini fa'il atau naib fa'il, harus pasti dulu fi'ilnya nasara atau nusira ya kan. Nah, tapi itu seperti tadi memang butuh apa ya, kelincahan mengidentifikasi teks dan konteks. Ini yang data-data saya baca dulu. Nah, jangan masuk ke yang likuk-likuknya dulu. Nah, lah yang ketiga, isim itu marfu kalau dia mubtada. Mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat. Nah, jadi kalau tadi kita bicara jenis jumlah itu yang pertama jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah apa yang terletak dulu? Ismiyah lah. Fi'il. Jumlah fi'liyah, fi'il. Nah, jumlah fi'liyah fi'il. Terdiri dari apa jumlah fi'liyah Pak Usman? Minimal
Fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'il dengan Oh, fa'il. betul la A tuh nilai Asna. Fi'il dan fa'il. Tuh jumlah fi'il ya. Nah, sekarang Gala, kita masuk ke jenis jumlah yang kedua, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah yang terletak di awal itu isim. Ya. Kan gampang tuh. Ismiyah itu isim. Fi'iliyah fi'il. Kalau fi'iliyah terdiri dari fi'il dan fa'il minimal. Tambah maf'ul bih satu lagi. Jadi kalau dua itu pun udah selesai, udah cukup. Ditambah 3, rata-rata 3 fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, yang kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada itu subjek, kabar itu predikat. Mubtada pasti isim. Ada selain isim. Jadi namanya jumlah ismiyah didahului oleh isim. Nah, isim yang terletak di awal itu disebut mubtada. Nah, mubtada hukumnya marfu'. Jadi asal isim yang terletak di awal kalimat itu dia mubtada dan hukumnya i'rabnya marfu', berarti kita baca dhammah. Misalnya rumah itu baru, al-bait jadid. Nah, baris al-bait. Jadidun. Apa barisnya Al-baitun. al-bait? Al-baitu. Al-baitu marfu'. Nama. Iya, al-baitu jadidun. Jadidun. Kenapa dibaca al-baitu marfu'? Marfu'. Karena dia mubtada. Karena dia Karena ada khabar. Ya, Mubtada dia dan khabar. mubtada. Kenapa disebut mubtada? Di awal kalimat. Nah, karena Isim di isim awal kalimat. di awal kalimat. Kemudian tempat yang keempat itu khabar. Nah, itu tadi khabar itu adalah apa? Subjek ada predikat yang menjelaskan mubtada itu khabar. Saya tadi rumah itu baru. Nah, baru itu adalah menjelaskan rumah. Nah, kata-kata baru itu jadid. Makanya hukum i'rabnya khabar itu juga marfu', sehingga dibaca jadidun. Al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Mubtada dan khabar sama-sama marfu'. Apalagi al-jami'atu kabiratun. Kampus itu besar. Al-jami'ah, universitas itu. Kabiratun. Al-jami'atu mubtada ya marfu', kabiratun khabar dia juga marfu'. Al-masjidu al-jadid. Al-masjidu jadidun. Karena mubtada dan khabar itu harus mutabakah. Kalau mubtadanya muzakkar, al-masjidu, kabarnya juga muzakkar. Jadidun. Oke, dan 4 tempat marfu' itu yang akan banyak ditemukan nanti tuh fa'il, naib fa'il, mubtada, khabar. Yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya. Kanallahu ghafuran. Kanallahu. Wa tarfilul isma wa tansibul khabara. Iya. Mana yang kita maksudkan dengan isim kana tadi? Itu kata yang terletak sesudah kana. Kita tadi membuat kalimat jumlah ismiyah tadi al-kitabu jadidun, kan gitu, atau al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Sekarang al-masjidu mubtada, kabirun khabar. Ketika diletakkan kana di awal, kanal masjidu kabiran, adalah masjid itu besar. Jadi kana itu masuk ke mubtada dan khabar tadi. Kalau mubtada dan khabar tadi dia sama-sama marfu'. Ketika telah masuk kana, yang tadinya mubtada itu disebut isim kana. Yang mubtada tadi di awal menjadi isim kana kalau terletak kana sebelumnya. Dan yang khabar disebut kabar kana. Nah, itu yang isim kana dan kabar kana. Nah, isim kana
marfu'. Khabar kana Mansub. mansub. Tapi kita belum bicara yang mansub, kita fokus ke yang marfu' aja dulu. Nah, jadi kanal kitabu jadidan. Kana at-tullabu mahiran. Mahasiswa itu ahli. Kana talibu mahiran. Kanallahu ghafuran. Ya, kesimpulannya isim yang terletak sesudah kana itu adalah isim kana dan i'rabnya marfu'. Baca dhammah. Nah, yang keenam yang marfu' itu adalah khabar inna. Khabar kana, khabar inna. Kalau tadi isim kana. Yang kelima isim kana, yang keenam khabar inna. Khabar Apa inna. itu inna? Contohnya, Innallaha ghafurun. iya, masih saja dia mubtada khabar tadi. Ketika dimasuki kana, tadi menjadi isim kana. Sekarang dimasukkan inna, maka dia menjadi isim inna dan khabar inna. Masih contoh yang sama supaya bisa membedakan. Alkitab jadid tadi, innal kitaba Taba jadidun. jadidun. Yang marfu' di sini kabarnya jadidun. Sedangkan isimnya menjadi mansub, innal kitaba. Yang kita garis bawahi yang marfu' dulu. Ini adalah contoh dari khabar inna. Innal kitaba jadidun. Innallaha ghafurun rahimun. Innallaha alimun. Alimun itu kabar inna. Dalam Al-Quran banyak sekali contohnya. Innallaha sami'un. Innallaha dan seterusnya. Itu yang kabar inna yang marfu' tadi. Tanam ya Bu, Bapak. Mulai dari fa'il, naib fa'il, mubtada, kabar, isim kana, kabar inna. Khabar inna. Nah, yang ketujuh, tawabi'. Tawabi' ini jamak dari tabi'. Tabi' itu yang mengikut. Yang mengikut tentu ada yang diikutnya. Kata yang sebelumnya itu yang diikut. Kata yang belakangan datang itu yang mengikut. Nah, yang tabi' itu dalam bahasa Arab terdiri dari 4 macam. Ada yang na'at. Pak Ibu mungkin mengenal na'at man'ut. Ya. Na'at itu adalah yang mengikut. Man'ut yang diikutinya. Jadi na'at itu ya sifat itu, menunjukkan sifat. Nah, i'rabnya, barisnya itu akan beri'rab marfu' ketika yang diikutinya marfu'. Tapi kalau yang diikutinya mansub, dia mansub juga. Kalau yang diikutinya majrur, dia akan majrur juga. Jadi yang tawabi' ini dia mengisi ketiga macam i'rab tadi. Tawabi' itu bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Oleh karenanya ketika kita berbicara tempat-tempat yang marfu' masuk tawabi'. Nanti bicara ketika kita berbicara di tempat-tempat yang mansub, tawabi' juga masuk. Ketika kita bicara di tempat-tempat majrur, tawabi' juga masuk. Nah, sekarang tawabi' yang dalam tempat marfu'. Ada na'at. Misalnya, na'at itu sifat ya Pak Ibu. Buku yang baru, buku yang besar itu baru. Al-kitabul kabiru jadidun. Buku yang besar. Al-kitabu man'ut. Yang besar al-kabiru. Nah, itu sifat. Nah, itu yang na'at. Jadi al-kitabu kita baca marfu' karena dia mubtada di awal kalimat. Sedangkan al-kabiru kita baca marfu' karena dia mengikut ke al-kitabu. Kenapa dia mengikut? Karena dia na'at, sifat.
buku yang besar, buku yang tebal, apalagi rumah yang baru. Nah, itu sifat semua. Al-baitul jadidu, Al-Qur'anul karimu. Nah, itu naat. Al-karim itu naat. Al-Quran yang mulia. Jadi ketika dibaca Al-Qur'anu, maka Al-Karim itu wajib dibaca juga marfu' Al-Karimu. Karena dia sifat dari Al-Quran. Tapi kalau Al-Qurannya berubah menjadi fathah, maka Al-Karimnya juga fathah. Misalnya, qara'tul Qur'ana Al-Karima. Atau misalnya, kasrah dia. Ketika kasrah yang diikuti, maka sifatnya juga kasrah. Kata betul, bil qalami al-jadidi. Saya menulis dengan pena yang baru. Bil qalami, al-qalami baris di bawah karena ada huruf jar di, maka sifat dari al-qalam itu al-jadidnya juga baris di bawah, dia ngikut. Itu yang tabiat. Nah, jadi yang tabiat itu ada 4 macam. Pertama naat, itu yang menunjukkan sifat tadi. Yang kedua ataf. Ataf ini ngikut juga ini, tapi ditandai dengan huruf ataf, itu dan, wa. Misalnya, al-kitabu wal qalamu, buku dan pena itu alal maktab, di atas meja. Al-kitabu marfu' karena dia mubtada tadi di awal kalimat. Wal qalamu, al-qalamu juga marfu' karena dia ataf. Dia mengikut karena ada huruf ataf wa. Nah, itu wa itu huruf ataf, huruf yang menghubungkan dengan kata yang sebelumnya. Itu yang ataf itu. Yang ketiga yang tawabi itu taukid. Nah, tapi ini sudah agak jarang. Tidak usahlah kita bahas nanti tambah pusing. Yang keempat badal, ini juga agak jarang. Yang paling banyak itu naat dan atas. Paling banyak itu naat. Karena kata sifat itu sering kita temui. Atau ngikut. Nah, itu yang marfu'. Ada 7 macam. Tadi fa'il, naib fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khabar, yang kelima isim kana, yang keenam khabar inna, yang ketujuh tawabi' yang mengikut. Tawabi' itu ada naat, tadi ada ataf, ada taukid, ada badal. Tapi naat dan ataf aja lah dulu yang nah tuh. Selain itu tidak boleh dibaca marfu' isim. Hanya itu tempat marfu' isim. Hanya itu tempat boleh dibaca dengan dhammah itu isim. Selebihnya tidak boleh. Jadi tinggal menguasai yang 7 macam tadi. Kemudian bagaimana mengaplikasikannya di setiap bacaan. Itu baru marfu' Pak Rifki balok kalau pacik kepala. Pak Usman lagi baca catat, Pak. Minta catatannya Beku. Bapak kita tayangkan di YouTube awak Sedang Bapak. mencatat kok. Iya. Pinjam catatannya ya Pak Usman. Kalau Pak Rifki catat ada catatannya Beko dikirim ke grup, kirim ke Lina ya Bu Hasna. Soalnya Lina enggak ada dalam grup Pak Rifki itu loh. Pak Zal ada ngirim tuh. Sempurna lah itu. Yang itu ada chat dari Pak Usman ya, enggak ada yang dibaca. itu bunga rampai itu baru Pak Usman enggak ada. Dasar-dasar dulu, mau ulang kaji balik enak buat hati. Iya. Iya. Jadi tadi kan jenis bacaan isim itu 3 macam, marfu', mansub, majrur. Baru satu yang kita bahas, yang marfu'. Yang mansub belum, yang majrur belum. Kira-kira.
Kawak lanjut artinya. Atau walahku dulu. Atau dicobakan. Marfu aku lah dulu. Banyak marfu aku contoh. dulu. Nah, dicobakan Kasih ada contoh, teks ya. teks ringan tadi sudah saya coba mengetiknya Pak. Bisa share screen ya Pak? Bisa. Balik, Bu, diulang Baik. balik jawabnya. Yang marfu itu adalah 7 macam-macamnya. Betul. Fa'il. Wah, Fi'il, fa'il. apa? Tidak, Apa yang ditanya fa'il. tentang kok Pak? Fa'il naibul fa'il, Pak Naf. Oh ya, yang marfu. Fa'il, naibul fa'il. Abul fa'il, isim Mubtada. kana. Abauri dulu. Mubtada Khobar. dulu. Mubtada, Mubtada. khobar, isim kana, khobar inna. Isim kana. Kabar indah. Khobar inna. Kabar inna. Tawabi'. 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 Oke tuh, Ma. Al-Qur'an Adukun aku bertanya dukun Karim. Ibul Fa'il. Al-Quran kalamullah ta'ala allazi nuzila ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi Aja nih wasallam. borong saya siapa tahu. Mau bagi-bagi. Kalamullaha, kalamullahi. Itu Masa sekali pada kekal. Judulnya saya dulu Pak Ibu. Judulnya saya dulu. Al-Qur'anul Karimu. Satu bacaan dari Al-Qur'anu. Pak Usman Al-Qur'anul Karimu. Ada yang berbeda dari itu? Penjelasannya Pak Beku Usman. penjelasannya tuh dulu. Ada enggak yang berpendapat berbeda dari itu? Nah, kau naat Al-Qur'anul Karimu. Oh, enggak tentu naat maudnya dulu. Isim. 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 Bacaannya sudah betul Al-Qur'anul Karimu. Tadi saya ingin memastikan ada enggak ya ragu-ragu? Ada yang ingin membaca Al-Qur'an Al-Karimah misalnya atau Al-Qur'anul Karimi misalnya. Atau Karime. Atau memang ada yakin kita semua Al-Qur'anul Karimu? Yakin ya? Yakin. Makanya Aku yakin. alasannya lagi. Kenapa dibaca Al-Qur'anul Karimu? Al-Qur'anu adalah Kalimat. isim. Ismiyah. Ismiyah. Al-Karimi. Jumlah Al-Karimu ismiyah. Jumlah adalah ismiyah. isim. Ya, Karimu Al-Qur'anu adalah itu naat dari Al-Karinu Al-Quran. sampiang lah, Pak. Seratus Iya, dihapus Nah. Len. Ya, jadi Al-Qur'anu itu isim Karim. ya karena kenapa itu isim? Apa Karena tanda dia isim? Alif ada lam. ma'rifat. Ada alif lam. alif lam di sana. Berarti dia isim, udah pasti isim. Terus Isim. setelahnya ada Al-Karimu. Al-Karimu juga isim. Kan itu ada alif lam. Nah, salah satu ciri dari naat tadi, ciri naat itu Mengikut. Tapi ya yang jadi naat itu dia harus sesuai antara man'ut dan naat. Kalau man'ut itu yang diikut ya kata yang sebelumnya berarti. Kalau man'utnya pakai alif lam, naat juga harus pakai alif lam. Al-Qur'anu pakai alif lam, Al-Karimu pakai alif lam. Jadi sami'na wa ata'nanya tuh Bu ya. Ayo, orang Arab menyebutnya mutabakah. Mutabakah itu cocok, ada kecocokan, ada kesamaan. Pakai alif lam sama pakai alif lam. Kalau tidak alif lam, berarti dia tanwin. Kalau pakai tanwin sama-sama pakai tanwin. Qur'anun karimun. Kemudian cirinya lagi, kesamaannya itu mutabakahnya dari segi muzakkar dan mu'annas. Muzakkar itu yang menunjukkan laki-laki, yang mu'annas perempuan, ciri perempuan itu ada ta marfu'ah di belakangnya. Kalau ini sama-sama muzakkar. Jadi ini Al-Qur'anul Karimu, betul. Al-Qur'anu man'utnya, Al-Karimu na'at. Nah, kalau judul, biasanya judul ini adalah menjadi kabar dari mubtada yang mahzuf. Hadza, ada hadzanya yang tersembunyi di situ. Hadza Al-Qur'anul Karim. Hadzal Qur'an. Jadi Al-Qur'anul Karimu itu bukan mubtada, tapi dia kabar dari mubtada yang hilang mahzuf. Itu khusus untuk judul. Nah, Al-Qur'anul Karim. Kita lanjutkan baris yang pertama. Silakan Bapak Ibu yang baca, terserah siapa. Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala. Al-Qur'anu Baca aja Isim. dulu Pak, tunggu.
Entah tunggu. kawan lain mah beda mah. Nah, Coba lah coba Al-Qur'anu dulu. kalamullahi ta'ala terus Allazi nazzalahu ala qalbi Ada kalbi Muhammadin. sigot ikut nak dapat dah sigot apa? Oh, baca sih lah Pak Noh. Lu aku si gotu. Ala qalbi Muhammadin. mari situ aja dulu. Ya. Apa Rizky? Coba. Al-Qur'an. Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala allazi nazzalahu ala qalbi Muhammadin. Santiang mah. Iya. Lina, Beda dari yang tadi tuh Mbak Bu Tafiati tadi kalam Allah. Pak Rifki kan kalamullah. yang baca kalama siapa? Pak Naf tadi kalam Allah, nak. Kalamullahi. Berarti Lina kalam Allah tuh. Dah, mudah pilih mah kalamullahi. Berarti Ah, Lina iya. kalam Allah tadi tuh bukan Pak Naf. Tuti mana Cuti? Nggak ada Tuti dah. Lina tadi tuh. Lina. Oh, Lina. Oke. Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala allazi nazzalahu ala qalbi Muhammadin. Bacanya betul Bapak Ibu. Itu pertanyaannya, kenapa dibaca Al-Qur'anu? Ini Al-Qur'an. sin. Ada. Mubtada. Mubtada. Jangan Mubtada. jawabannya isim ya. Kenapa dibaca Al-Quran itu jawabannya isim? Nah, itu enggak tepat aja. Kalau tidak. pertanyaannya apa sigatnya, jenis kata, atau baru jawabannya isim fi'il huruf. Bu Oh. Tafiati. Kalau ya, Huwal jawab Berarti Qur'anu. isim dengan isim tadi ketemu berarti apa? Kumpulan kalimat dari isim jumlah ismiyah itu cirinya ada isim ada mubtada khabar gitu ya tadi. ya, iya. Berarti dalam artian Al-Qur'an ini merupakan Al-Qur'an yang berarti mubtada, kalamullahnya adalah khabar. Ayo. Maju Lina aku ya. Sejak 2 menit yang lalu mah. Itu berhasil. Kalau calon-calon dokter itu kelebihannya. Berarti harus tiap malam Raja sama Bu. Masya Allah. Siapnya Nah. Pak Rifki besok. Jadi Al-Qur'anu kalamullah, tadi Al-Qur'anu dibaca marfu' karena dia mubtada. Mubtada. Jawabannya itu alasan marfu'nya bukan jenis kata. Nah, mubtada. Terus kalamu, kenapa kalamu? Khabar Khabar. dari Al-Qur'anu. Kabar dari Al-Qur'an. Isim atau fi'il itu kalamu. Fi'il. Fi'il. Kenapa? Isim. Kalamullah. Oh, fi'il. Isim Bu. Isim. Ya. Kenapa isim? Ya kan kata Nggak ada ciri-ciri khususnya di situ. kalamu. Nah, nggak ada ciri khususnya. Ciri khusus isim apa tadi, Lin? Oh, melihat dari terjemahnya ya. Nggak ciri isim kan alif lam tamar butoh kayak gitu-gitu kan. Tanwin. Nah, Tanwin. Karena isim dia Ini khabar bisa. kalamullah itu dia ini yang disebut dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Tadi Allah Perasa. mudah-mudahan ilaihnya. Mudhaf ilaih itu kata majemuk kalau dalam bahasa Indonesianya. Satu Kami kata yang sama. disandarkan ke kata yang Sama. berikutnya, dua kata yang Kalamullah. maknanya menjadi satu. Kalamullah itu kan Al-Qur'an ini maksudnya ya, firman Allah. Nah, terus Dalam artian mudah-mudah pilih saling membutuhkan gini mana Bu. saling boleh lah saling betul Menyandar. saling nyandar ya. Saling Ya, menyandar. makanya saling membutuhkan. Kalamullahi. Kenapa Nah, mudah ilaih itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang pertama, mudhaf ilaih yang kedua. Mudhaf itu syaratnya tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh pakai tanwin. Oh, itu Jadi- yang surang. Ciri isim tuh ditanggalkannya semua, padahal dia isim. Nah, tuh. Isim itu kan cirinya alif lam dan tanwin itu. Nah, tiba di mudhafun ilaih, kedua ciri isim itu enggak boleh dipakai. Oh, pantas. Kita nggak ada menentukannya, ciri-cirinya. makanya Lina takicu tadi kan. Iya, Isim, iya, tanda-tanda isim enggak ada. Nah, tanda isim di sini adalah ketika memang dia menjadi mudhaf dan diidafahkan ke mudhafun ilaih. Nah, yang mudhafun ilaih itu hanya isim. Oke. Ciri isim di sini idafah, Sandarkan. ada penyandaran kata.
Kalamu dia kabar, tapi dalam hal ini dia adalah mudhaf. Allah. Tadi Allah bagaimana barisnya? Allahi mudhafun ilaih. Allahi ya, berarti dah masuk ke majrur, satu jenis yang majrur. Ya, Mudhafun mudhafun ilaih. ilaih. Mudhafun ilaih itu wajib majrur. Mudhafun ilaih Apa tadi wajib mudhafun majrur. ilaih itu, Bu? Dua buah Mudhafun ilaih kata, itu? dua buah kata yang saling Yang- disandarkan, Pak Usman. Nah, itu yang Misalnya, mudah-mudah. ya, meja Misalnya, makan. Meja makan. Di Indonesia meja makan, di Arab tidak bisa meja makan contohnya dong. Makan meja. Meja makan itu satu kata di Arabnya. Jadi ada perbedaan antara Sama aja sambil turok berarti, Bu. frasa tibanya. Ya, anak kalimat apa? Frasa itu kan kumpulan kata, Ah, tapi dia tidak sampai ke kalimat. iya. Dua kata yang disatukan. Misalnya lapangan sekolah, lapangan rumah, rumah sakit, kan di dalam bahasa Indonesia itu majemuk kan, tapi di Arab enggak. Mustasfa satu kata aja. Iya, Jadi mustasfa, ada ya. perbedaan. Nah, Kayak kalau di itu. Arab itu misalnya Samin turok. finaul masjidi, halaman masjid. Dan motor. Nah, apalagi Baitul Maqdis, Abu Bakrin. Nah, itu mudah pilih itu. Baitullah. Baitullah, ya, Baitullahi bacanya. Nah, mudah penilai wajib kasrah. Nah, kita lanjutkan. Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala. Ta'ala, kenapa ta'ala? Harusnya ta'aliyun. Al-Quran. Itu sudah populer ya, enggak salah kita bahas. Karena kita semua kita ada tahu ta'ala, enggak mungkin ta'ali, ta'alu. Nah, kenapanya enggak perlu dibahas sekarang. Menyakitkan kepala. Nah, terus Ada ya idhofah di situ. Allazi udah tahu juga Allazi, tidak ada Huruf. kita baca yang lain. Iya, Allazi. Tidak kan mungkin kita baca selain Allazi. Nah, Allazi. berikutnya Nazzala. Nuzila. Ini fi'il. nazalahu. Mungkin ada yang pertama, kenapa tidak nuzila misalnya kan? Karena masjid satu huruf. Enggak fi'il. Ya. Ini fi'il, ada fa'ilnya di situ. Setiap fi'il ada fa'il, ada maf'ulun bihnya. Nazalahu. Nazala fi'il, fa'il dia di situ damir mustatir, tidak ada terlihat. Tidak ada terlihat. Dia menurunkan. Nah, dia ini sudah ada. Sedangkan hu itu maf'ulun bih. Objek itu bukan fa'il itu. Nah, nazalahu, dia menurunkannya. Al-Quran. Jadi Al-Quran Damir mustatir huwa ta'ala. Al-Quran. Al-Quran kalamullah ta'ala yang nazalahu, dia menurunkannya. Nah, dia itu maksudnya adalah Allah. Iya. Jadi, damir mustatir di situ huwa, tapi kembalinya ke Allah. Dia menurunkannya, hu-nya itu, hu itu di sini hu itu adalah kalamullah tadi. Kembalinya ke kalamullah. Terus ala. Nah, ini ala apa sigatnya ini? Apa jenis katanya? Huruf jar. Huruf jar. Nah, ini yang huruf jar. Ya, huruf jar. Nah, sudah huruf jar berarti apa? Isim. Isim. Nah, ini qalb itu isim itu. Bagaimana bacanya sudah huruf jar? Qalbi. Barisnya majrur. Baris bawah. Ala qalbi. Muhammad. Nah, harusnya kan kalau isim itu harus pakai alif lam, kalau enggak alif lam tanwin. Sini Ya. ada alif lamnya? Tidak. Tidak ada. Berarti tanwin. Tidak. Enggak. Qalbi. Kalau kita lihat dikatakan mudah nggak bisa tidak? Nah, jadi idealnya isim itu kalau enggak pakai alif lam pakai tanwin.
karena harus salah satu tanda itu dimilikinya. Tapi ada Idofah. tempat-tempat tertentu, ya itu dia, yang tidak boleh memakai alif lam, tidak boleh memakai tanwin. Apa tadi? Mudaf. Mudaf. Idofah. Ya, idafah, dia mudaf. Ala qalbi Muhammadin. Itu dia. Ala qalbi Muhammadin. Tidak boleh baca kalbin. Karena dia jadi Qalbi. mudaf. Dia Mudah mudaf. oleh idofah. Hati. Idofah. Hati Muhammad. Nah, qalbi Muhammadin. Itu yang idafah Iya. tuh Pak Usman. Itu mudah-mudah Iya, milih iya, tuh. Mudah Muhammadin. Fi Muhammadin wajib kasrah karena dia mudah punileh. Sedangkan Majrur, qalbi itu akibat dari huruf alam ya. yang akibat ala itu ke kalbinya. Dan Kalbinya. Muhammadinnya Kalau Majrur. Muhammadin itu Muhammadin mudah pilih. karena Pilih. dia mudah punileh, wajib Mudah kasrah. Sedangkan mudah, itu berubah-ubah. Bentar Bu. Nah, Tadi Kalbi bentar, dibaca bentar. kalbi karena ada ala sebelumnya. Kalau yang tadi ada mudah kalamullah. Nah, kan kalamu. ah, Nah, itu dibaca kalamu karena dia Suami kabar Alami. dari Al-Qur'anu. iya. Nah, Bentar. itu buktinya bahwa mudaf itu barisnya tidak tetap. Tergantung Oh. posisinya dalam kalimat. Iya, iya. Ya, Ketika soalnya ini kan Muhammad, enggak, kalau ngikut kan kalbi harus Muhammadi. Nah, ini Mudah Muhammadin. punileh. Qalbi Muhammadin. Heeh. Muhammadin itu majrurnya karena mudah punileh sama dengan Allahi tadi kalamullahi. Itu mudah punilehnya pakai alif lam. Mudah Iya. punileh ini boleh pakai alif lam atau pakai tanwin. Oke. Tuh. Kalau mudah sama sekali tidak boleh pakai alif lam, Pakai tidak tanwin. boleh pakai tanwin. Sedangkan barisnya mudah itu tergantung posisinya dalam kalimat. Kalau dia sedang jadi kabar, tentu bacanya marfu'. Kalau dia terletak sesudah huruf jar, tentu bacanya majrur. Kalamullahi itu karena dia kabar, maka dibaca kalamu. Sedangkan Mudaf mudah itu isim. punilehnya Isimnya Allah. apa? Iya. Dia keduanya isim tuh, mudah-mudah punileh itu isim keduanya, Pak. Dalam artian mudhafun ilaih itu tidak akan pernah terjadi kalau bertemu dengan jumlah fi'liyah, Bu ya. Enggak mungkin dia ketemu dengan fi'il. Jangan jumlah fi'il. Nah, jadi enggak mungkin karena yang mudah-mudah punileh itu dua buah isim yang saling menyandar. Lanjut. Nah, Lama malah. 10 hari Mas. Nah, ala qalbi Muhammadin. Nah, lanjutkan bacanya siapa lagi? Muhammadin. Silakan baris yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Salam wa salami. Salamu. Wassalamu. Sallallahu alaihi wasallam. Naat kamanya. Mimnya itu kemapanya? Naat kamanya. Wa akhiru. Sallallahu alaihi kan wa Sallallahu alaihi wasallam. wassalam. Alaihi wassalamu. Nah. Wa ataf. Yang penting Asal dari bisa menjelaskan kenapa dibaca salamu. Kayaknya bukan karena enaknya ya, enaknya bacanya wassalamu kan. Tapi sebabnya karena entah karena waw ataf itu entah apa itulah. Asal dari Allah atau dari alaihi. Kenapa enggak salamu Lin? Janggal aja deh kalau misalnya dibaca wassalami. Alaihi Ya, so baca sallallahu alaihi wasallam saya kan. Iya. Tapi rasa nyamannya tuh bacanya wassalamu gitu. Sallallahu alaihi Itu wasallam. Wassalaman Salaman. mungkin. Pak Usman salamannya. Ya kalau rancak lidangan tadi nah. Iya. Untuk menjawab itu, pertama kita harus pastikan jenis katanya. Kayak itu tadi, sim kah itu ini atau fiil kan Fiil. itu. Nah, setelah jenis katanya tahu, baru kita bisa tuh memastikan barisnya. wassalamu lah tuh. Sim atau fiil.
Fi'il itu. Kalau nggak tahu artinya, cirinya yang diperhatikan. Kalau Cirinya- isim itu cirinya alif lam atau tanwin. Kalau nggak lo tahu ya, entah tanwin ge salamun ya. Itu Oh, kok fiil, kok fiil. fi'il. Nah, ini fi'il. Kenapa fi'il? Nah, Eh, atau Pak Usman tahu siapa saja boleh. Yang lain, Pak Nov. Lama. jumlah jumlah fi'il ya. Dari apanya nak, Bos? Nah, anu dari artinya. Katanya ada. Jadi ini ada yang indikasikan kita menentukan bahwa ini adalah fi'il. Shalla, sallallahu alaihi, sallallahu. Kenapa dibaca Allahu tadi? Sallallahu. Oh, fa'il. Fa'il kan? Nah, kalau fa'il berarti shalla itu apa? Fiil. Fi'il. Ah, seperti itu. Shalla Fiil, fi'il. fa'il, naibul. Alaihi itu huruf jar itu ala dan hi. Kemudian Naibul ada wa. fa'il. Wasallam. Wa ini huruf ataf. Iya. Wasallam. Ini ataf. Nah, Wasalami. ataf Ataf dari itu alaihi. ataf fi'il ke fi'il, ataf isim ke isim. Wassalamu. Sallallahu. Nah, ataf kemana ataf salam ini? Salam. Salam. Salah. Ah, salam fi'il berarti salam juga fi'il. Iya. Salama berarti benar. Ayo Pak. selama 100. jadi Mas. Salama. Ah, wasalama. Nah, Iya, ada iya. fi'il madi yang baris di depan Iya, iya, akhirnya marfu itu. Fi'il Salam. madi itu baris Berarti akhirnya itu rancak fathah. idang apa tuh yuk salamana. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu. Nah, terus Bilisani. Bil lisani. Bilisani pasti tuh. Bilisani. Yakin. terus Tunggu lanjutkan. sebentar wasallam. Arabiyun. Nah, Arabi bil lisani. Bilisani Arabi. itu majrur karena Bilisani huruf Arabi. ba. Bilisani. Huruf jar. Arabi. Bilisanin Arabiyin Yin. inin. Nah, ini naat semua nih. Iya, iya. Naat semua naat. Iya, bilisanin Arabiyin mubinin. Kenapa? Bagaimana kita memastikan dia naat Arabi? Asal ada ya nisbah di akhir Arabi. Nah, itu ya nisbah namanya yang menunjukkan dibangsakan ke bangsa Arab. Atau sifat. Kalau sifat dia naat. Indonesiyin gitu. Indonesiin atau yang dinisbahkan ke Indonesia, artinya orang Indonesia. Terus oleh karenanya dia jadi sifat dari lisan. Nah, kalau sifat lisan berarti yang disifati man'ut, makanya karena dia isim tidak ada alif lam harus pakai tanwin. Bilisanin. Yang tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam kalau dia mudah. Nah, ini tidak mudah. Ini adalah man'ut, naat man'ut. Makanya dia pakai tanwin karena tidak ada alif lam. Bilisanin. Arabi. Nah, jadi lisanin itu majrur karena ada bi huruf jar. Iya. Kemudian Arabiyin karena dia naat ikut ke lisanin. Inin juga naat mengikut lagi ke lisanin. Bilisani. Nah, terus selanjutnya Dustur. dusturan. Dusturan. Nah, dusturan ini juga isim. Bisa. Ini menjadi maf'ul di ajlih namanya, ini maf'ul. Tapi yang jelas karena ada alifnya di belakang, udah pasti dia barisnya di atas. Turun. Nah, langsung aja lah baca Dusturan. dusturan. Turun. Ini salah satu bentuk maf'ul. Maf'ul itu ada 5. Yang paling populer itu maf'ulun bih. Itu Iya. objek kan. Ini ada maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu yang menjelaskan sebab. Ajli itu sebab. Sehingga kita memaknainya karena dia menjadi dustur. Dustur itu landasan, dasar.
Kita lanjutkan li. Apa bacanya? Lirisala. Birisalatihi li Oh iya, Oh, tadi di Tauro apa tadi bacanya, Bu? Dustur. Dusturan. 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 Nah, jadi ini memang membutuhkan pemahaman kita terhadap jenis kata, Lina. Tadi kan bisa dibaca distawara, apa baca Lina? Di Tauro. Distaura. Distauran. Enggak ada pola yang seperti itu dalam bahasa Arab. Nggak ada Jadi- timbangan fi'il apanya ada wazan. Dustur Full. itu isim lidawati watihi. Nah, terus lirisalatihi Wata itu ada huruf jar li, Ta'ayidan. risalati majrurnya jar karena ada majrur. li, Wa Dia ta'ayidat. wata Wa ta'ay. wata'idan, Ta'idan lidawatihi. ta'idan lidakwatihi. Lidawatihi. Ya. Ta'id itu sudah ada polanya itu. Ya. Ya, dia taf'il, masdar dari ayyada, ayyidu ta'id, Dan fa'ala yufa'ilu taf'il. Nah, Taf'ilan. itu yang saraf Berarti kata harus Novel. hafal timbangan wazan-wazan. Itu yang saraf Fa'al. kata Pak Novel itu Masjid berapa tuh, Bu? Satu huruf. satu huruf. Ta'ay. Ya, Fa'ala. taf'ilan. Fa'ala. Fa'ilu. Taf'ilan. Masdar dari fa'ala. Fa'ala yufa'ilu Ilu fa'lan. taf'ilan. Taf'ilan. Ta'yidan. Ya, ta'yidan. Ta'idan. Nah, lidakwatihi. Terus Wasyahidan ala ala sadaqatihi. Sadaqatihi. sadaqihi. Awak sarap pun ada pe doang. Sodikihi. Sadaqi. kalau tidak ada tas sedekah tadi berarti sidqi. Sidqihi. Sidqi. Lah, Wa qad. sidqihi. Wa qad nazala Bihi Bihi Jibril. waqad nazala bihi Jibril. Jibrilin. Kenapa dibrilin? Jibril. 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 Nazala Bihi. bihi. Jibril. Tadi kode kok coba tadi kode. Qad nazala bihi Jibrilan. Nazala. Bihi Jibril. Itu ada tadi dalam penjelasan sebelum membaca kode tuh bagian dari apa coba tadi tuh? Tanda apa, Kat? Apa yang Kata-kata kode, fakode, wa Apa kode, yang Atau bukan. huruf ciri apa? azam. Apa tadi? Ciri apa, Kat, itu? Apa yang terletak sesudah Kat? Baris jatih. Fi'lun. Fi'il. Fi'il. Berarti mana yang fi'il? Fi'il. Nazala. Nazala fi'il. Setiap fi'il harus cari apa? Fa'il. Fa'il. Harus mampu. Ada Harus cari fa'il. Nah, carilah fa'il. Bihi. Jibril. Jibrilu. Jibril. Jibril Makanya fa'il. dibaca apa? Jibrilu. Jibrilu. Itu. Jibrilu. Karena dia fa'il. Oh, Kan nggak iya. bisa tuh, Pak Ibu. Kode Maka nazala nazala bihi Jibrilu. Lu alaihi wasalami. Salami. Mana ada wasalami? Nggak ada wahnya dong. Alaihi salami. Salam. Alaihi Saking semangat salami. gitu. Apa baris salam? Alaihi salami. Lama tadi mah. Alaihi salami. Sama Selamat dengan tadi. di atas. Selamat Mudah. tadi lah tinggal. Sama kan? Mudah pilih dari mudah alaihi. krisim Mudah kok, Mak. Alaihi pilih dari salami. alaihi. Mudah pilih dari alaihi. Iya mudah pilih. Salami. Mana udah pilih? Bukan apa tuh mah? Alaihi salamu. Nak. Jar Alaihi majrur. salamu. Betul asnah alaihi salamu. Tapi alasannya asnah. Alaihi tak perlu, salam. Isim yang salamu tuh. Ayo, isim. Karena kenapa isim, Lin? Kabar. Iya.
Khabar ya, khabar. Khabar kata Bu Hasna. Lina kitin isim tuh karena ada ciri-cirinya aja alif lam. Kalau kabar mana mubtadanya? Alai. Alaihi. Nah, enggak bisa huruf jar tuh jadi Iya. Jibrilu. Jibrilu tapi fa'il tadi. Fa'il. Jibrilu fa'il. Berarti naibul fa'il itu. Kalau ada fa'il pakai lo naibul fa'il. Tadi naibul fa'il tuh kalau fa'il enggak ada Lin. Khabar. Astagfirullah. Teko wut. Isim fa'il. Bukan fa'il tuh enggak i'rab tuh. Enggak. Iya. Ini mana ke Jibrilu enggak? Naat bukan. Memang agak lananya tiket kayak kok. Itu tuh ada lanaya tingkat itu tadi. Ayo. Sudah ada suanya jalan. Tuh alun dua jalehat tadi. Itu mau uji kilonya yo nan lah dua jalehat tadi. Senang dapet. Waqad nazala bihi Jibrilu alaihi salamu, ya kan? Sungguhnya nazala bihi turun dengannya dengan kalam Allah itu Jibril alaihi salamu. Jibril itu assalamu alaihi, ya, itu aslinya. Ini jumlah ismiyah, assalamu itu mubtada, alaihi khabar. Nah, apa dulu khabar dari mubtada? Mubtada dulu. Mubtada muakhar apa? Itu dia. Mubtada muakhar, khabar muqaddam. Iya. 100 Bu Hasna. Jadi jangan sampai terjebak karena yang mubtada itu tidak pernah terdiri dari jar dan majrurnya. Alaihi. Sering itu dalam kalimat misalnya walahu asmaul husna. Nah, iya. Lahu itu kabar muqaddam. Aslinya asmaul husna lahu. Nah, gitu. Jadi nama kalimatnya kalimat apa itu jadi? Jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau kalimat maksudnya kalimat bahasa Indonesianya kan jumlah bahasa Arabnya ya. Jumlahnya jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Tapi kabarnya dulu. Mubtadanya diletakkan di belakang. Nah, ini yang disebut dengan mubtada muakhar, kabarnya muqaddam. Kenapa sampai terjadi itu? Ini rahasia balaghahnya. Sama dengan kalau dalam Al-Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau pola kalimat yang asli itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah padamu, kami minta tolong padamu. Fi'il fa'il dulu kan, na'budu itu fi'il dan fa'il. Iyyaka itu maf'ulun bih. Na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Tapi karena tujuan-tujuan sastra, tujuan-tujuan balaghah yang tertentu untuk lebih memfokuskan, nah itu biasa di Arab itu dibalik, yang dikedepankan itu tanda yang lebih difokuskan, jadi interest di situ. Iya kah hanya, makanya timbul makna hanya di situ, hanya padamu. Iya kah na'budu, tidak ada yang lain kamu. Itu juga dengan kabar muqaddam, mubtada muakhar itu tujuannya lebih memfokuskan. Alaihi assalamu. Aslinya assalamu alaihi. Dah, alaihi salamu fakana linasi hudan warasyadan. Ya, fakana linasi hudan warasyadan. Nah, kenapa hudan dan rasyadan? Kabar kana linasi fi mahalin jarin kabar kana apa ya kabar kana itu mansub. Iya, kabar kana mansub. Nah, itu pasti. Jadi, pasti. Nah, seperti contoh tadi kanal kitabu jadi dan. Kalau di sini karena linasi. Mana isim kana? Linasi fi mahalin jarin. Isim kana kan marfu. Fi mahalin jarin linasi karena masuk huruf jar. Isim Apa itu kana enggak boleh terdiri dari jar dan majrur.
Tuh baca rohnya tuh linasu. Mungkin ya. Ada tuh enggak boleh terdiri dari jar wa majrur. Rasadan. Nah, di situ isim kana damir mustatir. Ah. Nah, Karena adalah dia. Nah, kan itu. Walinasi. Adalah dia menjadi petunjuk bagi umat manusia, kan itu. Adalah Damir dia. mustatir takdiru Al-Quran. Tuh sahih. Linas. Kalamullah tadi. Fakana Terusnya kalamullah lagi kan? hudan wa rasyadan linnasi. Itu aslinya susunan. Dia ada peda aja dah. Lah. Lah sampai malah panah itu ini udah pewal. Kalau itu lah lulus. Alun lah ini. Minimal B nilai lah tuh. Tibo aja Pak Edi kok. Pak Rifki B, jauh tak A-nya B aja. Bahaya, B selalu muncul apa PPK. Enggak, tibo aja Pak Edi Iya. kalau untuk kumuh-kumuh atau Iya, jadi apa namanya tuh sangat wajar tuh nyo Buasna kayak gitu menghadapinya. Nah, itu memang membaca Arab kok tidak mudah. iyalah. Nah, sedoleh teorinya kan ketika dihadapkan ke teks yang baru langsung lihat seketika itu membutuhkan pencermatan, pengamatan dulu. Nggak bisa langsung dibaca. Karena membacanya itu kan banyak alternatif bacaan. Soalnya kalau kami dulu di STIK, Bu Rabi'ah, Bu Hasna, Bu Rabi'ah Karim, Iya, iya. hanya bantu bacanya aja nak barena karena Jawa tuh jenggot gitu kan. Jadi kalau bisa nanti berharap diagennya Nama aja Pak masyhur Edi buat Rabi'ah, bukunya kan Pemberang. buku yang akan dibaca. Paling enggak ditentunya sebukunya bisa aja mengarah-arahan sama sekali indah terbayang buku yang tadi dibaca mah agak Gampang waknya nih. Kalau dia gitu ya, kalau jadwal gitu aja. ada buku yang disabui-sabui si Yulia Batang terus Iya, iya, iya. apa tuh Kitabun Nabawi. Adabun Nabawi. Ada Adabun Nabawi itu dicoba mah apa search ada Pak tapi ya lumayan lah. Pare, di Baraja lah ya. bisa Ah. Bila